Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Usni Readers dan Usnivers, perkenalkan saya Satrio Wibowo yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Podcast kali ini menjadi podcast episode yang kelima ya, dengan latar yang berbeda dan tema yang berbeda, yang mana pada kesempatan kali ini kita berada di Perpustakaan USNI Kampus Bekasi. Welcome to Podcast Ngopi, ngobrol bareng Perpustakaan USNI. Dan teman-teman, dalam kehidupan sivitas universitas, baik di dosen maupun mahasiswa, dalam kesehariannya menjalankan pendidikan dan ataupun pengajaran, bahkan sampai penelitiannya, tidak dapat dipisahkan dari buku-buku yang bisa dijadikan sumber informasi dan sumber referensi pada masing-masing bidang maupun program studi di universitas. Pada episode podcast Ngopi kali ini, temanya adalah bincang buku dengan narasumber. Kali ini adalah Ibu Fitri Sarasati, Sikom MSc. Halo Bu Fitri. Halo Mas Satrio. Sedikit tentang Bu Fitri ini. Bu Fitri ini merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Bu ya. Program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Satya Negara Indonesia. Sedikit tentang Bu Fitri lagi nih. Bu Fitri ini sudah menempuh pendidikan strata 1 di studi ilmu komunikasi ya Bu ya, di Universitas Brawijaya. Lalu melanjutkannya lagi S2-nya di UGM dengan program studi komunikasi pembangunan, dan sekarang sedang ongoing nih, masih melanjutkan studi doktor ilmu komunikasi di Universitas Shahid Jakarta. Banyak ya Bu ya? Ini ilmu komunikasi semua ya Bu ya? Iya, linear Mas. Kenapa sih Bu tertarik banget mendalami atau mengkaji terus gitu tentang ilmu komunikasi, bahkan sampai sekarang nih S3, sekarang masih berkaitan dengan ilmu komunikasi? Kenapa Bu? Oke, jadi awalnya tuh ya, saya berpikir kayaknya kalau komunikasi itu selalu ada ya dalam setiap bidang kehidupan. Dan benar, itu ada tokoh komunikasi, dia menyatakan bahwa we cannot not communicate. Jadi kita tuh nggak bisa nggak berkomunikasi. Bahkan sejak kita lahir, kita tuh sudah berkomunikasi gitu. Nah ternyata pada saat mendalami kajian-kajian ilmu komunikasi, memang masalah komunikasi itu tidak sesederhana yang kita pikir gitu, hanya sekedar berkirim pesan, kemudian emang nggak bisa ngomong. Awal-awal kan mungkin orang-orang yang masih awam sekali tentang ilmu komunikasi, mereka akan berpikir emang nggak bisa ngomong gitu ya. Padahal kompleksitas dari permasalahan komunikasi itu memang luas. Dia juga akan mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti psikologi, kemudian sosiologi, antropologi dan sebagainya gitu. Jadi memang dia keilmuan yang dia akan berkaitan dengan semua bidang-bidang gitu. Cabang komunikasi sendiri kan juga banyak ya Mas, kalau sekarang ya, mulai komunikasi politik, kesehatan dan sebagainya, dan memang sekarang sedang berkembang. Dan sehari-harinya kita selalu berkomunikasi kan? Betul, ya. Makanya we cannot but communicate. Bahkan pada saat kita masih baru lahir sekalipun kita sudah berkomunikasi kan? Gitu. Oke, berarti dari S1, S2, S3 ya Bu ya? Betul. Apa saja sih Bu perkembangan kajian ilmu komunikasi yang Ibu dapatkan selama menempuh pendidikan? Oke, kalau dari sisi teori komunikasi itu ada teori utama dan itu terus berkembang gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita mengaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Jadi teori-teori dalam komunikasi yang awalnya hanya pure komunikasi massa dan itu terjadi dalam media-media massa mainstream, sekarang sudah banyak perubahan atau pengembangan di media-media digital, media sosial dan sebagainya, dengan dampak yang mungkin sedikit bergeser juga, berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya media itu sangat powerful, media massa itu dianggap sangat powerful, sekarang bergeser bagaimana media sosial itu juga akhirnya mempengaruhi media massa itu sendiri. Apa yang menjadi tren di masyarakat, apa yang viral di masyarakat, kemudian itu juga menjadi agenda bagi media mainstream, media massa gitu kan. Nah itu sih pergeseran, dari situ aja
10 tahun yang lalu gitu ya, pada saat 15 tahun yang lalu pada saat saya S1, kemudian sekarang teori utamanya hampir sama, tetapi di dalamnya banyak pengembangan. Jadi percabangan update lagi ya. cabang, kemudian dia update menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan sekarang. Oke, berarti luas ya, Bi ya? Luas. Kalau saking luasnya nih Bu tentang ilmu komunikasi, apa sih peminatan Ibu Fitri dalam bidang ilmu komunikasi ini, Bu? Oke, kalau S1 saya mengambil ilmu komunikasi ya. Iya. S1 ilmu komunikasi dengan peminatan komunikasi bisnis. Kemudian saya lanjut di S2. S2 saya mengambil komunikasi pembangunan. Waktu itu berpikirnya kita kan negara berkembang ya, pasti banyak sekali cabang-cabang atau program-program dari pemerintah untuk negara berkembang ini di bidang pembangunan gitu, untuk mendevelop masyarakat. Kemudian pada saat S3 saya ngambil lagi ilmu komunikasi, jadi program doktor ilmu komunikasi, di mana saya tertarik untuk memilih peminatan komunikasi bisnis dan corporate. Jadi yang S3-nya ya seputar itu sih. Jadi di bisnis, kemudian bisnis kan juga banyak berkaitan dengan orang, manusia gitu ya. Kemudian dengan perencanaan. Jadi ya seperti itu, Mas. Oke, berarti itu yang fokusnya Ibu kaji Bu ya sekarang. Kalau ya, di Bu, ya? USNI sendiri saya ya mengajar di beberapa mata kuliah ilmu komunikasi yang secara umum, kemudian ya di bidang PR juga, di public relation itu. Oke, PR ya Bu ya. Dan media juga, kajian media. Kita bincang tentang buku nih Bu. Ibu kan tadi berkaitan PR dan negosiasi itu kan di peminatannya. Nah, kita bincang buku nih Bu. Apa sih buku literatur utama atau yang bisa menjadi buku favorit Ibu lah selama jadi mahasiswa ataupun sekarang pun jadi dosen gitu. Dan mahasiswa sekarang, juga. Iya, mahasiswa lagi sekarang ya Bu ya. Ya kalau dikaitkan dengan ilmu komunikasi, kayaknya anak-anak komunikasi atau mahasiswa ilmu komunikasi rasanya hampir semua pernah membaca atau memegang namanya buku Theories of Human Communication dari semester 1 ya, Bu? Dari semester 1, dari S1 sampai bahkan sekarang S3 pun itu tetap menjadi buku pegangan ya gitu. Karena di situ memang secara teori komunikasi itu detail, jadi dia pembahasannya itu memang lengkap gitu. Jadi mulai awal dari ilmu komunikasi, komunikasi itu menjadi ilmu, kemudian gagasan-gagasan dari teorinya, kemudian masuk lagi bagaimana tradisi-tradisi di dalam komunikasi atau kerangka kerja di dalam komunikasi itu memang teori-teori yang ada atau berkaitan dengan komunikasi itu dikelompok-kelompokkan sehingga pada saat kita akan menulis skripsi, tesis ataupun disertasi itu akan berguna sekali, akan digunakan. Dan ternyata nih Mas, buku teori komunikasi dari Little John itu terus mengikuti perkembangan dari keilmuan komunikasi. Jadi dia dari edisi awal sampai sekarang edisi 12, itu dia sekarang udah edisi 12, kemudian itu sudah sangat dia update dengan kondisi komunikasi saat ini. Jadi misalnya awal-awal komunikasi itu kita berbicara tentang bagaimana sih komunikasi antar individu, misalnya manusia dengan manusia. Sekarang dengan kehadiran AI, di situ di buku Little John juga menjelaskan tentang ada satu chapter yang menjelaskan tentang beyond communication. Jadi salah satu pembahasannya adalah berbicara tentang human machine communication. Jadi bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan mesin. Mungkin kalau sekarang kita misalnya menggunakan AI gitu ya. AI kan sudah dibolehkan juga ya oleh dikti, maksudnya bukan sesuatu yang tidak dibolehkan, tapi bagaimana kita menggunakan AI, bagaimana kita berkomunikasi dengan AI. Bahkan sekarang orang-orang berpikir, wah diskusi dengan AI itu enak gitu kan, tapi tetap nggak boleh lupa bahwa kita tetap harus punya pengetahuan dasar, pemahaman dasar. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mesin kalau kita nggak punya pengetahuan yang baik gitu. Kalian mau nanya apa, mau diskusi apa sama mesin kan nggak bisa asal gitu. Tapi kita juga untuk berkomunikasi dengan AI kita harus ngetik prompt aja kan, kita juga harus punya ilmu yang kita dapatkan. Ya tetap balik lagi kita akan harus membaca buku. Jadi menurut saya dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, itu nggak bisa serta merta kita
meninggalkan kebiasaan membaca, meninggalkan buku atau apapun itu. Mau sekarang Gen Z misalnya, gue nggak pengen bawa buku. Kalau zaman dulu kuliah itu kan bawa buku tebal-tebal kemana-mana gitu. Kalau sekarang kalau sekarang mungkin Gen Z tidak suka dengan itu. Sekarang kan banyak e-book juga banyak. Semua kalian sekarang anak-anak sekarang tab, iPad dan lain sebagainya, di dalam itu buku gitu. Apapun bentuk buku kalian, tapi kalau menurut saya kita sangat butuh untuk buku gitu. Buku itu karena pemahamannya kan lebih dalam ya dibanding kita hanya sekedar searching atau nanya AI dan sebagainya, atau bahkan TikTok. Anak-anak sekarang ini kan dikit-dikit ya pasti larinya ke sana. Memang dari sisi generasi kan memang beda ya. Kalau Gen Z adalah digital native, jadi mereka sangat terbiasa, dikit-dikit mereka pasti akan bertanya ke sana, nggak kayak zaman dulu harus ke perpus mana-mana gitu, enggak. Ya oke, tapi tetap kita akan perlu untuk membaca buku itu. Jadi dengan perkembangan teknologi digital, kita juga menurut saya tetap buku itu nggak bisa dilepaskan sih. Betul. Karena memang pemahaman yang diberikan oleh buku itu sangat komprehensif, sangat lengkap. Coba Mas Satrio, kalau misalnya baca buku, baca novel, kemudian difilmkan, kan umumnya sih akan ada perbedaan ya Mas. Orang akan lebih, wah novelnya kok bagus banget, ternyata pas difilmkan agak berbeda ya, karena memang terlihat biasa ya biasanya. Terlihat biasa, mungkin juga karena keterbatasan dari sisi waktu dan sebagainya. Sementara kalau buku kan kita bisa berimajinasi, kita bisa mulai membayangkan, oh ini kayaknya gini gitu. Itu kan bedanya apa? Sama dengan buku referensi atau buku-buku teori, bagaimana kita mencoba untuk sebagai mahasiswa gitu, kita harus mencoba untuk mencintai buku-buku itu kan, karena kalau enggak ya kita nggak bisa mendalami teori, kita nggak bisa mendalami fenomena gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus dipaksakan apapun bentuknya, buku fisik, buku digital dan sebagainya. Oke, berarti udah ini ya Bu, berkaitan dengan teknologi juga ya Bu, berarti ilmu komunikasi pasti kan. Betul. Karena kita juga mempelajari tentang perkembangan teknologi komunikasi ya. Jadi ya nggak bisa gitu mentang-mentang S1 udah ilmu komunikasi dan yakin di S3 itu bakal nggak belajar lagi, enggak. Karena ternyata perkembangan ilmu komunikasi itu dia cepet banget, apalagi dengan perkembangan teknologi komunikasi, otomatis itu juga berdampak pada bagaimana manusia berkomunikasi gitu kan. Tadi contohnya, ternyata sekarang kita tuh belajar loh bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan mesin gitu. Jadi ya apa ya, kita juga harus bisa, mesin juga bingung loh kalau kita nggak nanyanya nggak bener itu juga nggak ini gitu kan. Mesin pun tergantung kitanya berkomunikasi dengan mesin. Dia nggak akan bisa menjawab kalau misalnya kita ya menanyakannya yang nggak sesuai. Kita berkomunikasinya juga harus sesuai juga gitu. Dan itu menjadi tantangan sih Mas. Betul. Harus tektokannya harus benar juga ya. Betul. Kalau mungkin sekarang misalnya kita ngobrol manusia ya, sesama manusia, kita akan berusaha untuk memahami, kita akan melakukan, oh ini maksudnya ini ya gitu. Sedangkan mesin kan itu beda gitu. Nah itu sih Mas perbedaannya. Oke. Nah, selain buku literatur itu Bu, itu kan tentang buku Little John ya, Theories of Human Communication. Bahkan sekarang seiring perkembangan zaman mengikuti juga kan, apalagi AI ya, Artificial Intelligence. Selain itu Bu, buku literatur utama Ibu ada nggak buku-buku favorit atau mungkin bisa rekomendasikan? Kalau sekarang saya lagi baca tentang Spin-Sucks Communication and Reputation Management in the digital age ya. Jadi bagi itu sih lebih ke PR ya. Digital lagi pasti ya? Digital lagi, karena memang sekarang tuh pembahasannya komunikasi memang erat kaitannya dengan digital ya. Karena memang kita harus menyadari bahwa komunikasi sekarang terjadi borderless ya. Dimanapun kita bisa berkomunikasi kapanpun gitu. Jadi secara digital gitu. Jadi bagaimana reputasi dalam PR itu, reputasi dan bagaimana kita berkomunikasi itu dibangun di dalam media digital gitu. Jadi di PR sendiri, kalau dulu mungkin hanya fokus pada kehidupan yang benar-benar face to face gitu, tatap muka. Kalau sekarang bagaimana mengelola reputasi itu di dalam media online, di dalam media digital, itu juga harus diperhatikan kan. Karena sekarang secara biaya itu bisa ditekan. Komunikasi digital kan lebih murah ya dibanding kan lebih menyebar luaskannya ya. Betul, dan cepat. Tapi di sisi lain bagaimana
kalau misalnya kita juga melakukan kesalahan, perusahaan juga bakal harus cepat dalam menanggapi itu. Nah, di sini buku ini juga mengajarkan bagaimana ya kalau misalnya kita perusahaan sebagai PR gitu ya, kita juga harus bisa mengakui kalau kita salah secara jujur. Jadi nggak yang sesuatu yang pencitraan banget atau dibuat-buat banget. Nah, kebetulan penulisnya itu Gini Dietrich ya kalau nggak salah ya. Nah, itu dia juga seorang praktisi PR dan juga blogger juga, spinsucks.com ya kalau nggak salah. Jadi dia yang memang menjelaskan itu based on pengalaman dia, based on experience-nya dia. Jadi nggak terlalu yang teoritis, jadi ringan dan kasus-kasusnya ada. Sehingga pada saat kita membaca, kita oh gini ya gitu. Jadi itu sih. Dan mungkin sekarang pembelajarannya lebih menyenangkan di ilmu komunikasi, PR dan sebagainya, cabang-cabang, karena kan Gen Z, digital native ini mereka juga bisa melihat sehari-hari di media sosial kondisinya seperti ini. Jadi benar-benar terlihat, oh ini kasusnya tuh ini gitu. Itu sih Mas. Tapi kalau Spinsucks nih lebih nggak kayak kaku banget ya bukunya? Iya, dia lebih, kalau buku teori kan memang dia terjun kan ini ya, gitu ya, dan pembahasannya banyak ya. Kalau mungkin ini lebih ke apa ya, penerapan ilmu-ilmu praktis ya. Kalau yang teori kan dia lebih banyak mungkin pemahaman filosofi ya. Lebih ringan ya, Mi? Kalau yang Spinsucks iya, tapi kalau yang Theories of Communication karena tergantung sih sudut pandangnya. Tapi kalau masih strata 1 ya kan teori juga kita cuma bicara tentang apa ya, nggak terlalu yang harus kenapa begini, nggak teori nggak dibedah seperti apa gitu, hanya mungkin digunakan untuk keperluan skripsi atau tugas akhir, penelitian itu aja. Jadi sifatnya kan hanya belajar menerapkan, oh teorinya seperti ini, kondisi di lapangan seperti apa, kaitannya di mana, sebatas itu sih. Oke, Spinsucks di perpustakaan ada Bu. Ada. Little John juga ada buku Little John. Cuma mungkin lengkap sih. Iya, mungkin nanti kalau misalkan ada yang update lagi, Ibu bisa merekomendasikan gitu kan buku-buku yang Ibu ya. Supaya ya karena mahasiswa juga butuh ya untuk referensi nanti untuk skripsi dan sebagainya, tugas juga pasti akan banyak. Betul. Oke, apa sih Bu dari Ibu menjalankan pendidikan dari S1, S2, dan S3, kira-kira ada nggak pesan utama yang bisa disampaikan kepada Usni Readers dan Usnivers di era digital sekarang berkaitan dengan ilmu komunikasi gini? Oke, yang pertama pasti tetap ya, dengan era digital itu teknologi semakin berkembang pesat, kemudahan, efisiensi itu juga bisa kita rasakan banget gitu ya. Komunikasi bisa kapanpun, dimanapun. Kalian juga bisa siapapun kalian juga bisa mengakses apapun dan share informasi kemanapun dan kapanpun juga. Tapi di sisi lain tantangannya adalah bagaimana pada saat kita memberikan. Terakhir nih Bu, berkaitan dengan tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang dari dasar-dasar ilmu komunikasi hingga sampai tadi tentang perkembangan teknologi informasi juga. Ilmu komunikasi selalu mengikuti. Ada nggak pesan utama yang bisa disampaikan ke Usnivers ataupun dan Usni Readers berkaitan dengan ilmu komunikasi di era digital sekarang, Bu? Oke, salah satu prinsip dari komunikasi itu adalah kita tuh nggak bisa menarik kembali apa yang sudah kita ucapkan. Jadi pada saat kita mengucapkan sesuatu, kita minta maaf sekalipun kalau salah ya tetap orang itu akan mengingat gitu kan. Sama dengan media digital saat ini gitu, kalian hati-hati dalam menggunakan media-media tersebut, media sosial terutama ya, karena jejak digital itu akan selalu ada terekam. Jadi kalau misalnya kalian pernah ada crash sama orang kemudian ribet digital, itu ini sama dengan penyebaran informasi yang sangat cepat gitu, kita juga bisa menyebarkan hoax. Kadang-kadang kita nggak sadar kita juga menjadi bagian dari penyebaran hoax. Jadi hati-hati, pahami betul pada saat kalian ingin share, pahami betul pada saat kalian akan menerima berita atau informasi, karena semua orang sekarang bisa membuat atau menyebarkan informasi, nggak perlu tunggu ahli. Kalau zaman dulu kan media itu kan ada gatekeepernya dan sebagainya, jadi akan dicek lagi. Kalau sekarang kan keasliannya ya, siapa aja bisa gitu, siapa aja bisa menyebarkan informasi, jadi hati-hati. Kemudian kedua ya membaca itu, balik lagi membaca itu penting, buku itu penting, banyak sumber informasi,
entah itu dari internet, Iya. AI dan sebagainya yang bisa kita dapatkan atau akses dengan mudah, tapi balik lagi bener nggak gitu Iya, kan? betul. Coba cek lagi kebenarannya karena Saring sebelum sharing gitu. iya, saring before sharing sharing. ya kalau ininya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya baca. Jadi ya Paham. teknologi itu juga nggak bisa, teknologi komunikasi digital itu nggak bisa kita hindari. Betul. Tapi bagaimana kita bisa berdampingan, Menyesuaikan ya, menyesuaikan, berdampingan, atau misalnya AI kalau memang bisa digunakan, ya digunakan dengan cara yang benar Iya. gitu. Dengan cara apa ya? Kita tetap sebagai manusia yang dibekali akal, Iya. pikiran, kita juga harus menggunakan itu Pahami untuk etika. menjadi pembeda Iya, betul. dengan mesin. Etika juga, Iya. etika dalam menggunakan media sosial, bagaimana kita juga tetap menjaga privasi orang lain. Jangan dikit-dikit misalnya lagi jalan terus direkam, di itu. posting dan sebagainya, itu kan nggak semua orang merasa nyaman Iya. dengan itu. Apalagi sekarang ada UU ITE ya, Bu ya. Betul, hati-hati sekali. Iya, Data iya. kita benar-benar bisa diakses oleh semua orang. Itu. Dan Oke, yang oke. penting harus semangat belajar. Oke, betul. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri Sama-sama, atas Mas waktunya. Udah sharing-sharing nih terkait di ilmu komunikasi pada podcast Ngopi kali ini. Semoga Sama-sama, menjadi Mas inspirasi buat teman-teman ya, bagi mahasiswa, baik ilmu komunikasi, bahkan mungkin prodi lain juga bisa mempelajari ilmu komunikasi, Bu ya, sebenarnya. Bu, Tentu. ya. Karena kan komunikasi kan luas dan bisa siapapun berkomunikasi dan bisa mempelajarinya juga, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri atas Sama-sama, waktunya, Satrio. sudah sharing-sharing terkait tadi berbagi terkait ilmu komunikasi, baik dari pengalaman Ibu S1, S2 dan S3, dan sharing-sharing terkait buku yang Ibu rekomendasikan dari buku-buku Little John dan Spinsak tadi ya, Bu ya. Karya siapa Bu tadi, Bu? Ginny Dietrich ya. Ini Dietrich. Oke. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman mahasiswa USNI dan mungkin dari prodi ilmu komunikasi maupun prodi yang lainnya. Oke, USNIVers dan USNI Readers, pantengin terus podcast kita. Jangan lupa komen dan share, dan pantengin terus event-event yang ada di perpustakaan. Komen kalau misalkan teman-teman mau ada tema-tema atau mungkin sesuatu yang pengen diangkat dan di ide-ide yang mau disampaikan ke perpustakaan, bisa tonton video ini lalu komen di videonya. USNIVers dan USNI Readers, jangan lupa pantengin terus podcast Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan USNI di episode-episode selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman ada tema, ide yang ingin dibahas, bisa komen di video kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram, media sosial kita di IG, TikTok, dan subscribe YouTube kita. Oke, terima kasih USNIVers dan USNI Readers. Tetap produktif, tetap berprestasi. Salam literasi. USNI Library, level up your life. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mas Satrio.